Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku Miftahul Kia mau membahas tentang cincin Newton nih. Sebelumnya, apa sih interferensi cincin Newton? Nah, kita mau bahas interferensi dulu. Interferensi merupakan gabungan dari dua gelombang atau lebih yang berasal dari sumber yang sama. Apabila dia berasal dari sumber yang berbeda, apakah masih bisa disebut interferensi? Karena interferensi itu ada syaratnya, yaitu koheren, di mana dia memiliki frekuensi yang sama, maka jika sumbernya berbeda, itu tidak bisa dinamakan interferensi. Namun, bisa dikatakan superposisi, yaitu gabungan dari dua gelombang atau lebih yang berasal dari berbagai sumber. Lalu untuk interferensi sendiri, ada interferensi destruktif dan interferensi konstruktif. Nah, interferensi destruktif jika ada dua gelombang yang saling menghilangkan karena dia memiliki perbedaan fase antara yang ini dengan yang ini. Nah, sehingga dia akan saling melemahkan, saling menghilangkan. Jika terdapat gabungan dari gelombang ini, maka hasilnya dia tidak memiliki simpangan atau sama dengan nol. Lalu untuk interferensi konstruktif itu ketika dua gelombang memiliki fase yang sama, di mana hasil interferensi konstruktif sendiri memiliki simpangan dua kali lipat lebih besar daripada gelombang awalnya. Lalu, gimana sih terjadinya interferensi cincin Newton? Pada interferensi cincin Newton terdapat dua lapisan, dua lensa yang digunakan, yaitu lensa plan konveks dan lensa plan paralel, di mana di antara lensa tersebut terdapat suatu lapisan yang bernama lapisan tipis. Lapisan tipis ini dia akan melakukan perbedaan fase karena ada cahaya yang diteruskan, dipantulkan, dan ada yang cahaya yang diteruskan. Jadi dia akan membentuk pola interferensi. Nah, lapisan tipis ini dia sangat tipis, lebarnya mendekati panjang gelombang cahaya. Nah, ketika cahaya datang secara tegak lurus, maka sebagian cahaya akan diteruskan kan sampai titik sini. Nah, di sini ada cahaya yang langsung dipantulkan pada panah merah, lalu sebagian lagi ada yang diteruskan dulu nih sampai lensa plan paralel. Nah, dari sini dia akan dipantulkan kembali nih. Nah, di sini akan terjadi pola interferensi yang membentuk lingkaran konsentris seperti ini, seperti cincin Newton. Nah, untuk menentukan kapan sih isi ini gelap, kapan interferensi minimum, kapan interferensi maksimum, bisa dikaitkan dengan selisih panjang lintasan optik ini. Di mana ini adalah OPD, yaitu pergeseran fase antara dua sinar di antara dua medium yang berbeda pada titik yang sama. Sedangkan OPL itu adalah panjang lintasan cahaya di suatu medium yang sama. Nah, nilai OPD ini akan dihubungkan pada untuk menentukan kapan interferensi minimum dan kapan interferensi maksimal. Nah, di sini kan ada cahaya nih. Cahayanya kan dari sini diteruskan, lalu dipantulkan. Nah, untuk interferensi minimum, rumusnya 2D. Kenapa 2D? Karena ini ada dua kali lintasannya. Yang pertama ke sini, yang kedua naik ke atas. Berarti nilainya 2D sama dengan M kali lambda. M itu order. Nah, itu terjadi interferensi minimum. Kalau interferensi maksimum berarti 2D sama dengan M setengah kali lambda. Loh, kok gitu, Kak? Iya, karena di sini kan saya tadi udah jelaskan kalau di sini akan terjadi perbedaan fase.
di mana ketika cahaya itu merambat dari rapat ke renggang, maka dia tidak mengalami perubahan fase, tidak terjadi pembalikan fase. Beda lagi kalau dia dari renggang ke rapat, ini dia akan terjadi pembalikan fase sebesar 2pi. Nah, di sini akan ininya, gelombangnya akan berbentuk seperti ini. Dia akan saling menghilangkan, saling wes. Jadi kayak gini nih nanti. Nah, ini kalau misalnya interferensi minimum, berarti kan dia ini gunung ketemu lembah. Nah, ini berkelipatan 0, 1, 2, 3, 4. Kita bisa buktikan. Nah, di sini panjang lambdanya berapa? Seperempat. Di sini seperempat. Misalnya ini ketemu ini, berarti panjang lambdanya seperempat. Di sini 1, 1/4. Selisihnya adalah 1. Kalau dia di sini seperempat, di sini 2, 2 seperempat kurangi 1, 2. Berarti kan dia di sini 0, ini 1, ini 2. Berarti ordernya 0, 1, sampai 2. Nah, kalau misalnya interferensi maksimum, dia kan berarti di sini kan. Di sini sama di sini. Nah, selisih panjang gelombang dari kedua gelombang ini berapa? Setengah. Ini seperempat, di sini 3/4. Berarti setengah. Kalau dia di sini, 1/2. Kalau dia di sini, 2/2. Makanya nilai rumusnya jadi seperti itu. Lalu untuk nilai selisih panjang optik sini bisa digunakan untuk menentukan jari-jari cincin Newton. Gimana caranya? Nah, di sini kalau misalnya kita proyeksikan, sini kan jari-jari kelengkungan ya. Terus di sini juga R, ini R besar, ini jari-jari kurvatur lensa. Di sini R besar, lalu di sini R besar, di sini juga R besar. Tapi di sini kan ada selisih nilai D-nya. Maka kalau kita tarik garis lurus di sini, maka dia akan membentuk segitiga siku-siku, di mana dia akan uh, berlaku hukum Pitagoras. Nah, jadi nilai si R kecil ini berarti OA kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah OB kuadrat. Ini kan sesuai rumus Pitagoras ya, di mana sisi miring kuadrat ditambah sisi bawah kuadrat dan sisi atas kuadrat. Oke, lalu ini diuraikan di mana OB ini kan R, R besar kuadrat dikurangi ini kan si lapisan tipis ini kan. Nah, diuraikan menjadi kayak gini nih. R besar kuadrat sama dengan R kuadrat plus R besar kuadrat min 2RD plus D kuadrat. Nah, ini bisa pindah ke sini dan ini hilang. Sehingga nilainya 2RD sama dengan R kecil kuadrat plus D kuadrat. Karena nilai di sini nih sangat kecil, apalagi dikuadratkan, maka nilainya bisa mendekati 0. Sehingga dia bisa diabaikan. Nanti nilainya jadi 2D sama dengan R kecil kuadrat per R besar. Kalau misalnya di lapisan tipis ini diisi air ataupun minyak, kan ada nilai indeks biasnya kan, maka bisa dikalikan indeks biasnya menjadi kayak gini nih. Nah, sehingga kalau misalnya, nah, yang dicari kan R kecil kuadrat kan, panjang jari-jari cincin Newton kan. Nah, kalau misalnya diketahui diameter, maka nilai R-nya bisa diganti aja tuh setengah D. Kalau dikuadratkan kan berarti seperempat D kuadrat. Maka kalau misalnya mencari nilai diameter dari suatu cincin, maka nilainya dikuadrat sama dengan 4R lambda per N kali M. Nah, lambda M dari mana? Ini dari nilai 2D tadi yang kita bahas yang sebelumnya, di mana interferensi minimum 2D sama dengan M kali lambda, kalau interferensi maksimum 2D sama dengan M-setengah kali lambda. Oke, untuk skema rangkaian dari percobaan cincin Newton ini akan ada seperti ini, di mana ada sumber cahaya. Cahaya yang digunakan adalah cahaya monokromatik. Kenapa cahaya monokromatik? Karena dia memiliki satu panjang gelombang saja, sehingga dia lebih mudah diamati. Lalu kenapa nggak pakai polikromatik, Kak? Kan banyak tuh
Sumber cahayanya banyak, cahaya putih kan banyak, kita punya. Nah, kalau pakai cahaya monokromatik, hasil dari cincin Newton ini nanti berbentuk putih, pelangi jadinya. Bakal ada penguraian cahaya, nanti nilai dia tidak membentuk si cincin Newton yang berbentuk pola gelap terang, tapi dia membentuk pelangi dan itu susah banget untuk diamati kalau misalnya dilakukan suatu percobaan. Nah, lalu untuk kacapan konveks, kacapan paralel, ini digunakan untuk membuat si ini ya, si cincin Newton ini. Nah, di sini ada cermin. Nah, cermin ini untuk apa? Dia untuk meneruskan cahaya dan memantulkan cahaya, di mana dia akan dipantulkan nih di sini. Ini dengan derajat tertentu ya, biasanya 45 derajat. Nah, dia langsung dipantulkan ke sini dia agar bisa ditangkap oleh mikroskop biar kita bisa mengamati. Nah, kalau dia gini dia bisa meneruskan si siapa namanya? Si cahayanya itu. Tapi interferensinya ternyata tidak terjadi di sini saja, tetapi bisa di sini juga di sini juga pokoknya tapi aku fisiknya masih belum paham sih nanti aku bakal share lagi kalau aku misalnya udah tahu jawabannya oke. Nah di sini ada skala geser yang digunakan untuk menentukan jari-jarinya ini nanti kalian bisa ukur aja di sini ada hmm, gelap ini yang garis lurus gelap itu bisa diubah-ubah gitu. Oke, segitu aja dari percobaan cincin Newton untuk masalah fisiknya. Nanti kalau ada info dan update terbaru, saya akan bakal share lagi. Semoga istiqomah. Maaf ya tadi ada ibuku nanya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Udah selesai.